di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi. Wow. Dan kata itu diminta balik dan nggak gue balikin. Teh Novi ini sedendam itu sama Mas Agus. Let's go sih masuk akal. Kenapa? Karena Aji aja sampai nyiram. Vonisnya Aji itu 6 tahun penjara, guys. Harusnya bebas. Sarangeo bilang, sarangeo buat para netizen yang bully. Pasti menurut Let's Go terlihat seperti orang kaya, guys. Kenapa? Giginya emas semua. Kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat. Yang Mas bilang ini, Mas ingin menuntut para korban yang sudah menerima uang donasi tersebut. Hati-hati, Mas. Gerobak sampean dibalik. Bener. Agus akan cari kontrakan. Ini udah bayar 98 juta rumah Wawa. Kenapa Agus nggak tinggal di rumah Wawanya aja gitu? Itu kan hak Agus. Nah, ini baru bener. Ini kan hak Agus. Mana janji Wawa? Agus kan udah bayar 98 juta. Gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai. Mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik. Gary mundur dari yayasan. Ternyata begini sifat aslinya Novi. Apakah selama ini Mas Agus ternyata benar, guys? Hah? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Kembali lagi, guys. Nah, jadi di sini Let's Go dapat hal yang mengagetkan ya, bahwa ternyata Mas Gary ini mundur dari pengurus yayasan dan dia menceritakan ternyata Novi ini adalah orang yang mengintervensi dia dan Densu pada saat di NTT yang tidak mau mencairkan dana. Ini membuat Let's Go kaget, guys. Apakah jangan-jangan selama ini Agus adalah benar? Apakah selama itu ternyata memang Novi yang menahan-nahan uangnya Agus, guys? Hah? Apakah ternyata Agus orang yang baik? Hah? Kalau itu enggak ya? Itu masih tetap tidak yakin. Oke, jadi ini kita mau bahas. Yang pertama adalah masalah Gary yang mundur dan Novi. Yang kedua adalah Agus yang akan pindah kontrakan, guys. Nah, kenapa pindah kontrakan, Mas Agus? Sudah happy hidup di apartemen, sekarang pengen pindah kontrakan. Pak, jangan-jangan udah diusir dan membahas kemarin gara-gara ngomongannya Let's Go ya? Jadi kita lihat aja ya. Gue juga mau inilah sekaligus klarifikasi lah ya. Betul. Klarifikasi, guys. Kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP dan bisa gue kasih lihat chatnya. Oh, ini dia chatnya, guys. Jadi dari aku juga udah laporkan gitu. Tadinya aku dimaki-maki gitu. Kalau tak capture takut Mas Gary sakit hati. Hah? Teh Novi memaki-maki bendahara? Kalau orang nggak tahu diri kamu. Seperti orang yang saya tolong. Dimaki-maki kabarnya, guys, gitu. Makanya transfer balik dulu duit 500 jutanya gitu, biar balik kandang gitu. Terus tanya maunya gimana. Terus tadi ditanyain juga dari surat dari notaris, belum ada yang tak kirim. Mas, ini kalau Bang Densu tahu, thanksin loh dia gitu. Gimana nih gitu. Tanya Mas Gary maunya gimana. Kalau dia mau duit Agus utuh ya transfer balik gitu. Oh, jadi di sini Teh Novi bilang yang diduga ya dari bendaharanya atas suratnya Teh Novi, uang 500 juta yang dari Gary kan itu ditransfer dulu ke Gary ya, 500 juta dulu. Disuruh transfer balik dulu ke yayasan gitu. Kalau enggak, ngamuk-ngamuk kabarnya Teh Novi, guys. Gila. Bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, chat secara pribadi ke beliau. Nah, ini chat pribadinya Gary ke Teh Novi ya gitu. Karena ini supaya jelas di lapangan, karena posisinya dia udah di lapangan ya. Etika lo nggak ada gitu. Gue nggak ada masalah dari awal, anjay. Tapi lo nggak menghargain gue. Apa sih? Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah, terus dalam keadaan ngambang itu gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi, yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi. Dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu yaudah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian sebetulnya ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dengan pengurus baru. Dan
faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin. Wah, ada intervensi. Dibahas di sana, di media sosial. Ya sudah, gitu. Tapi pada intinya, gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik, gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Jadi di sini dibilang Gary itu katanya sempat diblok juga sama Novi, guys. Aneh banget sih. Jadi terakhir yang dia bilang diblok ya gitu. Oke Nov, saya salah, saya menafsirkan gitu. Novi bilang kenapa ngarang cerita ke Gary gitu. Dia bilang salah menafsirkan gitu. Saya minta maaf, mohon petunjuk ke Ibu Pop untuk sisanya ditransferkan lagi gitu. Pembelanjaan barang-barang di Maumere sisa 800 juta, mohon arahannya. Tapi pas dia minta 800 juta, itu udah diblok sama Novi. Anjay, Novi gini ternyata guys. Kalau dari Gary ceritanya, Let's Go percaya ternyata Novi kayak gini guys. Kemarin sih Let's Go memang selalu di pihaknya Teh Novi ya. Tapi khusus untuk hal ini dari Gary-nya langsung alias orang terdekatnya Teh Novi ya, itu yang terjadi di lapangan dan itu faktanya ya. Menurut Let's Go ya, apakah Teh Novi ini sebenarnya itu dia memang sedendam itu sama Agus guys? Tapi menurut Let's Go sih masuk akal ya. Kenapa kalau Teh Novi ini sedendam itu sama Mas Agus? Let's Go sih masuk akal. Kenapa? Karena Aji aja sampai nyiram. Karena sakit hatinya kan. Saking sakit hatinya Aji aja sampai nyiram itu. Mungkin Novi ini saking sakit hatinya dia memang sengaja memperlambat ini. Tapi nggak bijak juga ya kalau memang hal ini terjadi dari Novinya. Dia kan ngomong selalu pengen damai, pengen cepat selesai. Tapi ternyata yang menyelesaikan secara cepat adalah 1 Densu, 2 Gary gitu. Dari Mas Agus kita belajar, jadi orang jangan ngeyel. Dari Teh Novi, Let's Go juga belajar. Ternyata semua orang baik itu juga pasti dia cacatnya. Nah, kalian ada kecewa sama Teh Novi gitu. Kemudian lanjut dari kuasa hukumnya Aji gitu. Yang Aji udah divonis. Vonisnya Aji itu 6 tahun penjara guys. Atas penyiraman ke Mas Agus Salim. Menurut kalian adil nggak guys? Menurut Let's Go nggak adil ya untuk penjara 6 tahun ya. Harusnya bebas. Enggak ya. Harusnya bebas berapapun yang Agus mau untuk dihukum itu seharusnya menjadi pertimbangan hakim itu. Jadi Agus pengennya Aji dihukum apa? Dihukum bebas gitu. Bebasnya Agus aja pengen dihukum berapa tahun gitu maksudnya. Karena kan gara-gara ini satu Indonesia heboh nih berapa bulan nih gara-gara Aji. Ya kan? Menurut kalian gimana? Dan nggak cuman itu, sekarang Agus kemarin juga datang lagi ya, biasa ke tempat favoritnya. Kemana lagi kalau bukan ke Polda ya gitu. Polda. A-nya itu apa? A-nya itu Agus. Polda itu kan polisi dan Agus. Loh. Wah, kita lihat ya di sini Agus dan Elmi ya. Dia pakai kacamata, dua-duanya gitu, kembaran gitu. Ini Teh Elmi pakai kacamata nggak dituntut Agus. Ini pesan buat Mas Agus ya. Mas Agus ke Polda mulu tuh. Lihat tuh Bang Icang. Bang Icang udah operasi Mas Agus. Loh. Mas Agus kapan operasinya? Janji mulu ya. Kita bisa lihat Teh Elmi gayanya ya. Wah, pakai kacamata, pakai shell merah, udah kayak artis papan selancar. Selancar di dunia maya gitu. Selalu berselancar di dunia maya itu Teh Elmi gitu. Untuk netizen yang selama ini bisa dibilang bully dan Udah bilang sarangeo buat para netizen yang bully. Titip salam aja para netizen, sarangeo buat netizen yang ngebully bilang. Dari Bang Jai. Iya. Pakai bahasa Korea bilang sarangeo bilang gitu. Jangan lupa sampaikan para netizen, sarangeo bilang ya. Oke, Bang. Ya. Jangan sarang beo, sarangeo. Itu Agus Salim buat kita guys. Jadi ya sarang heel gitu. Buat netizen yang membuli, butuh lindungi, sarang heel gitu. Jangan sarang beo gitu. Sarap deh lo. Sarang heel, sarang beo, sarap deh lo. Ternyata di sini kita lihat ya, Mas Agus ini ya, balik-balik ke Polda, kita lihat Mas Agus ini menurut Let's Go terlihat seperti orang kaya guys. Kenapa? Giginya emas semua. Ya kan? Gigi emas semua daripada Mas Agus nih. Kemarin diganti apa gimana? Kayak orang kaya Mas Agus. Loh. Canda Mas Agus ya. Kecewa banget ya. Kalau mata sih udah dibilang kan. Udah memang nggak ada lagi yang bisa dilihat, udah gelap semua. Apa yang mau dilihat lagi? Wah. Gitu. Ya cuma ngelihat mereka doang tuh gimana tuh. Perbuatan mereka ke saya itu aja sih gitu. Jadi tanya sama wartawan ya, gimana perasaan Mas Agus ya? Ya menurut perasaan saya udah nggak bisa gimana lagi ya. Udah nggak bisa lihat lagi gitu, udah gelap semua. Apa yang bisa saya lihat? Saya cuma bisa melihat tingkah mereka aja. By the way Mas Agus ini lagi beli cilok apa? Canda ya. Kirain Mas Agus lagi mau beli cilok gitu. Di sebelahnya soalnya ada apa?
ada kuasa hukumnya Mas Agus. Siapa tahu mau beli kilo 2 kan. Yang satu Mas Agus, yang satu abangnya. Loh. Abangnya Mas Agus dalam menangani hukum ini gitu. Untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini. Maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Mas. Hati-hati loh Mas. Mas nih ngomong nih udah hati-hati loh Mas. Yang Mas bilang ini Mas ingin menuntut para korban yang sudah menerima uang donasi tersebut. Hati-hati Mas. Gerobak sampean dibalik. Gerobak keadilan sampean nanti dibalik gitu maksudnya. Soalnya Mas ini ngomongin satu provinsi loh Mas. Satu provinsi NTT itu Mas ngomongin mau dituntut dan dipidana. Hati-hati loh Mas. Itu satu provinsi Mas. Gak ada yang mau beli kompor. Nanti gimana Mas? Anjaylah. Memang betul kami LQ Indonesia Law Firm mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Bapak Agus Salim. Namun adapun alasannya adalah bahwa Bapak Agus Salim sudah memiliki kuasa hukum lain. Sekarang kalian meninggalkan orang buta. LQ itu kurang kerjaan. Dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus terlantar. Ya harusnya komunikasi dong. Ini ngambek katanya kita ada kuasa lain. Ngambek guys. Emang lu nggak tahu kalau Farhad Abbas dengan tim ini pengacaranya dari awal ya? Kamu siapa? Kita nggak kenal kamu, kita kenal cuma Apin doang. Baru meninggal. Urus aja warisan sana, ngapain urus Agus dikeluarin? Kamu nggak mundur, kita udah tahu, kita nggak ngerepotin. Jadi itu dia guys ya. Jadi mundurnya LQ Firm ya, karena sudah tobat. Sudah tahu kan kalau yang membantu ini tuh si Mas itu tuh pasti sial semua kan. Udah let's kasih tahu gitu. Sial semua itu Yayasan Peduli Rumah Peduli Indonesia ya, itu yayasan kan. Itu dibuat sama orang-orang sama Novi sama Gary udah berjalan bertahun-tahun. Itu bisa bubar, yayasan bisa bubar. Gara-gara siapa? Gara-gara sial. Ya kan kok Alvin Lim anak 9 naga sehat-sehat, duitnya banyak, nggak bisa cangkok ginjal, itu keadaannya benar-benar lagi sial kan. Sial itu kan situasi sulit gitu. Itu gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Gara-gara takdir. Let's go. YouTube-nya dolar kuning semua, kena sial juga. Let's go yang membahas kena sial juga guys. Duitnya nggak ada, bahas ginian, views-nya besar, duit nggak ada. Memang semua orangnya kena sial ini coy. Ini juga kan LQ kan. LQ sekarang saatnya kena sial juga. Kenapa? Karena di sini Farhad akan menuntut para LQ, staff LQ yang kemarin udah dukung Agus, tapi sekarang mundur, nggak dukung Agus lagi. Nah, bakal dituntut sama Farhad Abbas. Let's go udah bilang, LQ Firm. Pas Ko Alvin Lim udah ada, Let's go udah bilang hati-hati, ntar dituntut balik. Bener kejadian coy. Kejadian. Dan kabarnya sekarang abis ini guys, bener. Agus akan cari kontrakan. Konfirmasi juga sama Farhad Abbas. Farhad Abbas bilang akan bantu Agus cari kontrakan. Kenapa? Karena biayanya di apartemen itu lumayan besar. Mungkin untuk IPL, biaya listrik, dan lain-lain itu lumayan besar kabarnya dari Bang Farhad Abbas. Dan alasan utamanya juga pasar tradisional itu jauh dari tempatnya Agus gitu. Emang ke pasar Gus mau ngapain sih Gus? Manja bener. Kan nggak ada kerjaan juga. Bolak-balik Polda kagak jauh lu Gus sama TLB. TLB masa ke pasar kan juga berapa hari sekali sih, nggak tiap hari. Masa bilangnya jauh, alasannya jauh gitu. Udah ngeyel, males lagi. Ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Masa alasannya soalnya menurut lu nggak masuk akal gitu. Tapi kalau alasannya untuk biaya IPL dan listrik mahal, nah itu Let's Go mungkin masuk akal. Kenapa? Karena duitnya mungkin udah mulai habis ya, duitnya Mas Agus gitu. Ini aneh banget sih kalau sampai Agus ini cari apartemen ya, cari rumah kontrakan ya. Kenapa? Karena Agus ini udah bayar 98 juta rumah Wawa. Kenapa Agus nggak tinggal di rumah Wawanya aja gitu? Itu kan hak Agus. Nah ini baru bener. Ini kan hak Agus. Mana janji Wawa? Agus kan udah bayar 98 juta. Itu semua hak Agus. Nah, ini baru bener Gus. Ini baru hak Agus. Karena Agus yang bayar 98 juta dari Wawa. Tiap bulan, Wawa itu bayar ke bank itu berapa cicilannya? Mungkin 1 juta 2 juta ya gitu. Berarti kalau 98 juta, Agus bisa tinggal di rumah Wawa itu sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu. Tanpa harus bayar. Kenapa? Karena Agus yang membayar. Dengan duit donasi rumah Wawa. Itu baru apa? Agus.
Mana? Mana janjinya, Wak? Wawa bilang, Agus boleh tinggal di rumah Wawa. Ini hak Agus. Nah, itu baru benar. Gus, sekarang ambil hak kamu. Let's go. Dan teman-teman, Sobat Let's Go, mendukung Agus untuk mengambil hak Agus di rumah Wawa. Itu deh, guys. Thank you banget nih. Dari Sri Warni. Terima kasih Sri Warni. Apakah Sri Warni akan menjadi investor utama lagi? Thank you banget ya. Dari Grace Wong Hara. Segaya Wong Hara. Thank you banget. Grace Wong Hara. Bukan Wong Hara, Wohara, sorry. Grace Wong Hara. Let's go. Udah ada cindu-cindunya belum nih? Ngangkat lagi dapat singkatan-singkatan baru lagi. Thank you Grace Wong Hara. Mantap. Thank you banget ya. Dari siapa lagi kalau bukan Sri Sultan kita. Sri Wahyu 8161. Anjay lah. Sultan Hong Kong kita. Let's go ke Cina demi mencari Sri Wahyu 8161. Di manakah engkau? Let's go salah negara. Harusnya ke Hong Kong. Let's go malah ke Shanghai. Kalau Let's go dapat kerjaan di Hong Kong ya. Waduh. Sri Sultan, Sri Wahyu 8161. Tunggu Let's go sampai ke Hong Kong. Dari Rafidah Y5N. Wah, ini Sobat Let's Go di Malaysia dong. Sumbangan bukan buat Agus, Bang Let's Go. Kalau ketawa lucu banget gitu. Studio baru Bang Let's Go nih. Agus sebenarnya perangainya melucukan. Perangai itu muka ya kayaknya. Wajahnya lucu gitu ya. Kadang nyebelin. Nah, kebalik. Harusnya perangainya itu lebih sering nyebelin. Kadang-kadang lucu. Dari Safi Turna Salim 1400. Wow, dari Amerika guys. Amerika US $9. Thank you banget ya. Thank you so much for Safi Nur Salim. Susah namanya ya. Terima kasih Safi Nur Salim. What happened? Kenapa ini? Kenapa banyak banget orang send donation gitu? Hari Wangsi gitu. Sukses selalu Bang Let's Go. Thank you banget Hari Wangsi. Hari-hari wangi penuh sensasi. Arigato. Hari juga namanya nih. Urusin putra-putri Ibu Sisi aja lebih bermanfaat di masa depan. Nah, itu Bu Sisil, ini ada pesan dari Hari. Daripada ngurusin Agus, urusin keluarga dulu Bu Sisil. Jangan Agus dijak keliling dunia, keluarga. Mas Agus kan udah punya keluarga sendiri. Ajak aja keluarganya Mas Agus dulu. Kenapa Mas Agus ajaknya Ibu Sisil gitu? Nah, dari SpongeBob, anjay. Buat jajan Pak Brian di Shanghai. Anjay. Oke, kita akan untuk SpongeBob ya. Let's go akan belikan Pak Brian. Pak Brian makanan pisang Shanghai. Lele. Thank you banget ya SpongeBob. Ini dia logo SpongeBob. Arigato. Udah guys, thank you banget buat teman-teman yang udah memberikan supportnya untuk Let's Go. Let's Go masih ada di sini, masih ngurusin kerjaan juga gitu. Untuk pulang masih agak lama ya, mungkin seminggu 2 mingguan di sini gitu. Itu akan jadi TKI, tenaga kerja Indomaret, tapi di Cina. Thank you banget buat teman-teman ya. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay tune di Let's Go terus. Bye.